Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dengan NIM 20524123 yang merupakan mahasiswa Teknik Elektro UI 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil big project sistem biomedis dengan judul analisis HRV pasien sehat dan aritmia. Nah, untuk konten pada PPT kali ini, saya akan membahas ada 5 topik. Yang pertama mengenai HRV itu sendiri, yang kedua pembacaan data Sionet, yang merupakan database yang akan saya gunakan, yang ketiga pemrosesan data, yang keempat menganalisis hasil pemrosesan, dan yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Nah, untuk HRV sendiri itu adalah merupakan suatu fenomena fisiologis yang ditandai oleh variasi ataupun perbedaan interval waktu antara detak jantung. Nah, pengukuran HRV ini biasanya dilakukan pada interval waktu pada sinyal EKG sehingga hasil yang didapatkan ini dikenal sebagai RR interval. Nah, atau adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi HRV ini adalah satu volume darah yang kembali ke jantung, yang kedua sistem saraf otonom, yang ketiga penyakit aritmia, dan yang keempat adalah pernapasan dan berbagai faktor lainnya. Nah, pada HRV ini sendiri, ini dia terdapat dua parameter ya. Yang pertama ini parameter terhadap dimensi waktu atau domain waktu. Nah, itu terhadap domain waktu itu terdapat beberapa parameter. Yang pertama ada NN, yang kedua NN50, yang ketiga ada RMSDD, dan yang keempat ada parameter lainnya. Nah, sedangkan pada parameter pada domain frekuensi itu juga terdapat beberapa parameter. Yang pertama ada VLF atau very low frekuensi, yang kedua ada LF atau low frekuensi, yang ketiga ada HF, yang keempat ada low frekuensi atau high frekuensi, dan yang terakhir ada total power. Nah, pada pembacaan Sionet, itu data yang kita gunakan dalam penelitian ini berasal dari database Sionet yang dikenal dengan nama MIT BIH Arrhythmia. Database ini berisi 48 kutipan rekaman EKG rawat jalan 2 channel yang berdurasi setengah jam. Data tersebut diperoleh dari 47 subjek yang menjadi objek penelitian oleh Laboratorium Arrhythmia BIH pada rentang tahun 1975 hingga 1979. Untuk linknya ini bisa diakses melalui link berikut dan ini adalah tampilan pada link database tersebut. Nah, untuk pemrosesan data, jadi gambar sinyal EKG yang sehat dan juga gambar sinyal EKG yang mengalami aritmia itu akan ditampilkan dan juga akan saya analisis menggunakan data dari database sebelumnya. Nah, data tersebut diproses menggunakan kode program pada paket Visual Studio Code untuk menampilkan grafik sinyal EKG. Nah, ini ada gambar satu terkait grafik sinyal EKG normal dan juga gambar dua terkait grafik sinyal EKG yang aritmia. Nah, untuk analisis hasil pemrosesan data, seperti yang sudah saya jelaskan, saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengolah data tersebut dengan menggunakan algoritma yang sudah saya proses. Nah, ini adalah sampel tampilan algoritma yang saya gunakan pada Visual Studio Code. Nah, untuk hasilnya, jadi terdapat 3 parameter yang akan dihasilkan. Yang pertama itu ada parameter HRV time domain, lalu ada dengan domain frekuensi, dan juga dengan geometrik. Nah, dari pembahasan itu terdapat berbagai nilai yang bisa kita baca, seperti nilai-nilai pada rentang interval RR, lalu nilai SDNN, lalu nilai RMSD, lalu ada nilai NN50, yang dimana NN50 ini jumlah perbedaan intervalnya itu lebih dari 50 milisekon, lalu berbagai parameter lainnya juga bakal ditampilkan pada algoritma tersebut. Nah, adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari big project pada mata kuliah sistem biomedis ini itu adalah EKG itu sering digunakan untuk mengidentifikasi dan juga memantau penyakit yang berhubungan dengan jantung. Nah, elektroda itu biasanya ditempatkan di kulit lengan, kaki, dan juga dada subjek untuk mendeteksi sinyal listrik jantung setiap kali berdetak. Nah, dokter itu memeriksa sinyal ini untuk melihat apakah ada kelainan pada impuls listrik setelah merekamnya dengan perangkat rekaman EKG.
Nah, berdasarkan hasil analisis, data sinyal EKG dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, parameter HRV dalam domain waktu, yang kedua dalam domain frekuensi, dan juga dalam generic domain. Nah, pengukuran parameter HRV juga mengungkapkan bahwa kasus aritmia berbeda dari kasus normal dalam hal fluktuasi dan juga perbedaan atau variasi. Karena aritmia merujuk pada detak jantung yang tidak normal atau tidak terakut, maka nilai parameter untuk aritmia dalam parameter HRV ini akan lebih tinggi daripada nilai parameter untuk kondisi normal. Oleh karena itu, seorang dokter pasti dapat menentukan apakah seorang pasien memiliki masalah jantung atau enggak atau tidak dengan melihat hasil data HRV tersebut. Demikianlah presentasi saya pada tugas besar mata kuliah Sistem Biomedis tahun ajaran 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.